Perkenalkan, saya Sylvia Zahra dengan NIM 2248201182. Di sini saya akan melakukan 6 pengujian dari biostatistik untuk memenuhi tugas ujian dari Bapak Hari MSI. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas data. Untuk cara uji normalitas data, yang pertama adalah analyze, descriptive statistik, kemudian explore, kemudian yang kadar kolesterol itu kita pindahkan ke dependent list, dan kelompok hewan ujinya kita pindahkan ke factor list. Kemudian kita plots, kemudian kita centang yang normality plot with test, kemudian continue, kemudian oke. Di sini udah keluar, ini ada deskriptifnya, dan ini ada hasil normality-nya. Di sini hasilnya lebih besar dari alpha, berarti data kita itu normal. Kemudian kita melakukan uji ANOVA. Caranya adalah analyze, complements, kemudian one way ANOVA, yang kadar kolesterol kita pindahkan ke dependent list, kemudian post hoc, kemudian kita centang yang LSI, kemudian continue, kemudian kita oke. Di sini keluar untuk test of homogeneity-nya itu lebih besar dari alpha, artinya data kita itu homogen, dan di ANOVA itu hasilnya 0,000, yang artinya itu lebih kecil dari alpha. Kalau lebih kecil dari alpha artinya ada perbedaan signifikan di antara kelompok. Dan kita lihat di post hoc-nya itu yang berbeda di kelompok positif, dosis sedang dan dosis tinggi. Kemudian kita lanjut ke Kruskal-Wallis. Untuk datanya kita anggap dulu tidak normal. Yang pertama kita lakukan dulu untuk transfer data, caranya transform, kemudian equal into difference, kemudian yang kakak itu kita ubah ke kakak 2. New, ini nilainya. Nilai yang tertinggi kita gunakan adalah 139. Kemudian continue, kemudian oke. Di sini keluar hasil kakak 2-nya. Selanjutnya kita lakukan uji. Di sini kita melakukan value-nya ada 5, kelompok negatif, kelompok positif, dosis rendah, dosis sedang, dan dosis tinggi. Untuk si kakak 2-nya itu ada normal, sedang, dan tinggi. Selanjutnya kita gunakan uji Kruskal-Wallis, analyze, non-parametric test, kemudian legacy, kemudian K independent sample. Yang kadar kolesterolnya kita pindahkan ke tes variabel, dan KK2-nya itu kita pindahkan ke grouping. Untuk nilai minimumnya kita gunakan 1, untuk nilai maksimumnya kita gunakan 5. Kemudian kita centang yang Kruskal-Wallis, kemudian oke. Di sini kita dapatkan hasilnya 0,000. Kalau dia lebih kecil dari alpha, artinya itu ada perbedaan signifikan di antara kelompoknya. Di antara kelompok datanya berarti ada perbedaan signifikan. Selanjutnya kita gunakan uji Mann-Whitney. Untuk uji Mann-Whitney, caranya analyze, non-parametric test, kemudian legacy, kemudian to independent sample. Untuk kadar kolesterol kita pindahkan ke tes variabel, dan untuk pH-nya itu kita pindahkan ke grouping atau kelompok hewan. Kemudian kita centang yang Mann-Whitney, kemudian oke. Di sini kita dapatkan hasil 1,000. Karena hasilnya itu lebih besar di alpha, artinya tidak ada perbedaan atau pengaruh signifikan di antara kelompok 1 dan 3. Selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square. Caranya adalah analyze, descriptive statistik, kemudian cross-step. Yang penurunan kolesterol itu kita pindahkan ke row, dan jenis kelamin itu kita pindahkan ke kolom. Kemudian statistik kita centang chi-square-nya dan piece-nya. Kemudian continue, kemudian cell, kemudian kita centang yang expected, kemudian row dan kolom, kemudian continue, kemudian oke. Ini untuk hasil chi-square-nya. Hasil chi-square-nya itu lebih besar dari alpha. Kalau dia lebih besar dari alpha, artinya tidak ada pengaruh jenis kelamin terhadap si penurunan kolesterol. Kemudian selanjutnya ada uji regresi linear. Di sini caranya adalah kita transform dulu, kemudian complete variable, kemudian target variable kita gunakan si PI. Untuk labelnya persen inhibisi, kemudian continue. Ini adalah untuk rumusnya. Rumus dari untuk mencari persen inhibisi sendiri, kemudian oke. Di sini kita dapatkan PI-nya. Kemudian untuk mencari regresi linearnya, caranya adalah analyze, regression linear. Si persen inhibisi kita pindahkan ke dependent, dan si konsentrasi kita pindahkan ke independent. Kemudian plots, kita centang yang normal probability plot, kemudian continue, kemudian oke. Di sini kita dapatkan hasilnya 0,994. Untuk nilainya itu kita lihat di R ini. Nilainya adalah 0,994, itu mendekati angka 1. Kalau dia mendekati angka 1 berarti data kita bagus. Kemudian kita lihat di koefisien untuk melihat nilai A dan B-nya. Untuk rumusnya sendiri adalah Y sama dengan BX ditambah A. Untuk B sendiri itu 0,853, dan untuk nilai A nya 5,040.
Jika dicari itu hasilnya 52, sekian dan hasilnya adalah wah. Sekian video dari saya, thank you for watching dan selamat mencoba.